Assalamualaikum, perkenalkan saya Johannes Hartadayangan, mahasiswa dari STIKES Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang cacingan pada anak. Dan mengapa saya mengambil materi ini? Karena masih banyak sekali anak-anak di Indonesia, bahkan di luar negeri sana yang mengalami penyakit ini. Baik, langsung saja saya akan melakukan penyuluhan lewat sebuah video berikut. Assalamualaikum Dek, perkenalkan nama kakak Johannes. Di sini kakak akan melakukan penyuluhan tentang cacingan kepada anak. Dan untuk waktunya 10-15, apakah ada yang bersedia? Bersedia kak. Baik, sebelum masuk ke materinya itu apa ada tahu apa itu cacingan? Belum tahu kak. Oh ya baik. Jadi cacingan itu yaitu suatu penyakit atau infeksi yang bisa berasal juga dari makanan dan juga bisa menyebabkan kecerdasan atau pikiran kita menurun dan juga bertumbuh. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu yang pertama kita lesu dan lemas akibat kekurangan darah atau anemia. Kemudian wajah kita terlihat pucat. Kemudian berat badan kita menurun karena kekurangan gizi. Kemudian wajah kita tampak pucat. Kemudian terasa gatal di dubur atau anus kita. Kemudian ada penyebabnya yang membuat kita cacingan, yaitu yang pertama personaje, yaitu ketika kuku jari kita itu ketika panjang kita tidak memotongnya, sehingga di situ juga bisa terjangkit cacing-cacing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ketika kita bermain di luar kita tidak menggunakan alas kaki, sehingga di situ juga banyak cacing yang menempel pada tubuh kita karena tidak menggunakan alas kaki. Kemudian ketika kita makan, kita tidak mencuci tangan, dan sesudah makan kita tidak juga mencuci tangan. Baik, kemudian di sini ada penyebabnya. Penyebabnya bisa membuat kita cacingan, yaitu yang pertama personaiknya, yaitu ketika kuku kita panjang kita tidak memotongnya, sehingga banyak kumpulan cacing juga di situ yang bisa masuk ke dalam tubuh kita ketika makan. Kemudian ketika kita bermain di luar kita tidak memakai alas kaki, sehingga cacing juga bisa masuk lewat situ. Kemudian ada dampaknya. Dampaknya itu yang pertama berat badan kita menurun akibat kekurangan gizi, dan juga protein kita kehilangan yang banyak akibat cacing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian gangguan kecerdasan pada otak kita. Kemudian tubuh kita mudah terinfeksi penyakit lain akibat cacing tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus cara pencegahannya itu kayak gimana? Nah, cara pencegahan itu yang pertama kita sebelum makan dan sesudah makan kita harus mencuci tangan di air yang mengalir dan sabun agar tangan kita bersih saat kita makan. Kemudian ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang hewan yang kita punya itu sembarangan buang air besar atau kecil agar tidak terinfeksi cacing. Kemudian cara untuk pencegahannya kayak gimana? Yang pertama kita harus mencuci tangan ketika makan supaya tangan kita terbebas dari cacing atau kotoran yang ada di tangan kita. Kemudian kita harus menggunting kuku kita ketika panjang. Di situ juga biasanya terdapat cacing-cacing yang ada di kuku kita. Kemudian kita tidak boleh memasukkan tangan kita ke dalam mulut. Biasanya dari situ juga cacing bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir itu kita tidak boleh menjajan di sembarangan tempat. Soalnya di tempat yang lain juga kita tidak tahu juga apakah makanannya bersih atau tidak. Baik deh, sampai di sini materinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, aku mau nanya, gimana sih kalau kita biar nggak cacingan itu kayak hidupnya? Iya, yang seperti yang tadi kakak bilang, kita harus menerapkan kehidupan bersih seperti menggunting kuku kita, mencuci tangan, serta kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Ada pertanyaan lagi, Dek? Tidak ada kak. Baik. Jadi kesimpulan dari yang bisa kakak ambil dari materi tentang cacingan kepala anak ini, yaitu kita harus membiasakan perilaku hidup yang bersih seperti mencuci tangan, memotong kuku kita, kemudian kita tidak boleh memasukkan tangan ke dalam mulut kita, serta harus banyak mengkonsumsi makanan yang 4 sehat dan 5 sempurna. Dan materi yang dapat kakak sampaikan. Kemudian ini ada leaflet, kalau adik ingin membaca lebihnya, adik bisa melihatnya di leaflet tersebut ya. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum dan selamat siang, Dek. Baik kak, terima kasih.
Baik, penyuluhan tentang cacingan pada anak telah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum.